Bisa dikatakan Realme 9 Pro Plus ini tuh paling diunggulkan di seri Realme angka. Saking pedenya Realme bilang ya, ini tuh sebanding dengan beberapa flagship lain, khususnya di sektor kamera. Tapi apakah emang beneran bagus atau cuman gimmick doang? Kalaupun emang bagus, gimana aspek lainnya? Sebelum saya review, saya persilahkan pergi ya buat kalian yang orangnya tuh skeptis banget, yang orangnya tuh tertutup banget matanya kalau misalkan denger ponsel yang pakai prosesor MediaTek. Yang orang itu nggak open-minded, dipersilakan pergi dibandingkan ngomel-ngomel nggak jelas padahal nggak tahu gimana isinya. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review. Yang pertama tuh yang penting nyaman. Di Realme 9 Pro Plus ini saya nggak bisa ungkapin hal lain selain nyaman untuk sektor fisik. Karena dimensinya tuh udah pas ya, terus bobotnya juga enteng. Tapi materialnya tuh nggak bikin ringkih walaupun nggak premium. Frame-nya tuh dikasih finishing matte ya, jadi nyaman juga buat disentuh. Kecuali bagian belakangnya yang gampang banget nempelin sidik jari. Realme juga masih mempertahankan jack 3,5 mm di sini. Cukup bagus mengingat ponsel di harga 4 jutaan mulai banyak yang berjamur ya, yang ngilangin jack 3,5 mm. Untuk masalah look, pandangan subjektif banget ya. Saya sih kurang suka sebenarnya. Coba aja kalau warna birunya ini tuh nggak dikasih sentuhan glitter-glitter kayak gini. Mungkin bisa suka. Ini subjektif banget ya kalau misalkan masalah look. Walaupun warnanya bisa berubah ya kalau kena sinar matahari, tapi tetap saya kurang suka. Di harga 4 jutaan buat urusan look, di keluarga BBK Electronics yang terbaru masih saya suka Vivo V23 5G. Cuman sekali lagi masalah ergonomi itu jangan diraguin. Masalah kenyamanan penggunaan fisik juga lebih bertambah karena adanya motor vibrate X-axis linear. Realme ngebalut sensor ini lewat fitur O-Haptics. Getaran yang diatur tuh bisa halus banget, bisa dikustomisasi kekuatannya juga kalau misalkan kalian pengen lebih tegas. Dengan adanya si motor ini, walaupun sebenarnya terdengar simpel, tapi beneran ya ini menjadi terasa lebih premium. Hanya saja kita harus hati-hati ya, karena si ponsel itu nggak dikasih rating IP tahan debu atau misalkan tahan cipratan air. Dan juga kalian harus bijak ya, milih si 128GB atau 256GB, karena ini tuh nggak ada slot micro SD-nya, cuma dual SIM aja. Lalu selanjutnya tuh layar AMOLED. Mungkin yang kelihatan ngeganjel di tampak depan adalah si dagunya. Yap, lumayan tebal. Tapi ya layar AMOLED 6,4 inci yang dilindungin Corning Gorilla Glass 5 ini punya refresh rate 90Hz. Yang fine-fine aja buat mata saya, toh saya nggak bisa bedain secara mata mana 90Hz, mana 120Hz. Warna yang ditampilin layarnya tuh cukup suka ya, renyah. Udah bisa menjahit mata lah buat kalian yang cari suatu panel yang punya warna nonjok. Tentunya juga sensitif karena touch samplingnya sampai 360Hz, baik penggunaan sehari-hari atau buat ngegame tuh oke. Layarnya juga ini udah ngedukung HDR10 dan HDR10+, jadi bisa nampilin video yang punya dukung hal tersebut. Hanya saja di Netflix sayangnya belum tersinkron ya antara fitur HDR dengan softwarenya, jadi kita nggak bisa nikmatin konten HDR di Netflix, cuman HD aja. Cuma udah cukup renyah lah nonton pakai layarnya ini, apalagi layarnya ini udah di backup sama kualitas speaker stereo yang renyah di harganya. Jadi layar dan audionya tuh udah saling ngedukung. Tentunya juga audionya tuh udah ngedukung Dolby Atmos yang masih bisa kita setting. Kalau misalkan pengen lebih renyah, kita bisa nyalain fitur color enhancement. Di sini kita bisa ningkatin kualitas video, tapi baru support untuk TikTok dan Instagram. Emang layarnya ini ada beberapa settingan buat nampilin warna vivid, natural, dan lainnya. Sayang belum ada data pasti mengenai gimana masalah keakuratan dan color gamut di Realme 9 Pro Plus ini. Buat dukung keseharian tentunya ada always on display yang bisa di-custom dengan luas. Taman nampilinnya tuh bisa diatur, tema bawaannya juga cukup banyak. Yang saya suka ini ada fitur yang dulu tuh ada di OnePlus, yaitu always on display-nya tuh bisa nampilin siluet foto selfie kita. Jadi cukup asik buat dilihatnya. Hanya tetap sih buat saya icon notifikasi always on display-nya tuh terlalu kecil. Jadi kalau misalkan dilihat dari jauh susah buat lihat notifikasinya itu tuh dari aplikasi apa. Sensor keamanan juga ada sidik jari di layar yang kecepatan bacanya tuh ya lumayan. Yang menarik ini si sensor sidik jari itu bisa ngukur detak jantung kita. Bukan hal baru emang, dulu Samsung juga punya ya tapi diilangin. Setelah saya coba dan bandingin sama Mi Band 6, detak jantung yang terukur tuh ya kurang lebih sama pembacaannya. Dan tetap si sensor detak jantung ini jangan dijadiin acuan medis ya, karena keakuratannya tuh beda. Nah, yang ketiga, fitur lengkap berbalut Android 12. Yap, gak dikit ya, ponsel yang diluncurin di awal tahun 2022 tuh masih Androidnya tuh 11. Tapi di sini udah Android 11 dan dibalut di Realme UI 3.0. Fitur softwarenya cukup banyak dan lengkap. Untuk ubah penampilan disimpan di satu tempat, jadi mudah diatur. Bisa ngatur wallpaper, icon tema, always on display, ngatur warna di sistem font, ngatur animasi sensor sidik jari, edge lighting buat notifikasi. Terus icon baterai juga bisa diubah ya, mulai di vertikal, bulat, horizontal, atau teks aja.
Untuk sektor keamanannya juga udah oke ya, ada app lock, ada hide apps, ada private save buat nyembunyiin file, ada sistem cloner buat misahin kerjaan dan workspace lainnya, pokoknya lengkap dan bisa memenuhi kebutuhan kalian. Terus nggak lupa ya, fitur gimmick RAM virtual yang nggak usah dipuja-puja. Sektor hardware juga tentunya ada NFC ya, Bluetooth 5.2 yang irit daya juga hadir di sini dan bisa bawa sistem audio yang baik. Wi-Fi 6-nya juga kenceng, jaringan band 5G yang dimilikinya juga cukup lengkap, dan punya sistem cooling yang diklaim Realme ini bisa nurunin sampai 10%. Nanti kita bahas performanya tuh gimana dan suhunya tuh gimana ya di poin berikutnya. Keempat tuh experience dan performa. Untuk urusan experience dan performa, ternyata Realme berhasil mengemas MediaTek Dimensity 920 ini dengan baik. Walaupun berbekal Android terbaru dan banyak fiturnya, buat buka banyak aplikasi, pindah ke sana dan kemari, mulus nggak ada masalah. Suhunya juga stabil. Realme UI 3.0 di sini bisa memberikan UI dan user experience yang seimbang. Nggak dikit ya, ponsel di luar sana yang banyak fitur, terus banyak kustomisasi. Tapi masalah user experience tuh hancur karena banyak bugs atau penerapan elemen satu dan elemen lainnya tuh nggak rapih. Suhu juga cukup stabil ketika main game. Main PUBG Extreme Smooth selama 20 menit, baterai habis 7% aja. Saya di sini nyalain game mode-nya dan di situ udah ada fitur buat nambahin sensitivitas layarnya yang tentunya berimbas ke daya tahan baterai ya. Jadi atur-aturlah sesuai kebutuhan kalian. FPS-nya stabil di 59 ke 60, kadang drop ke 39 tapi wajar aja. Main Genshin Impact 20 menit habis 8%. Setting di tinggi ya grafisnya, FPS-nya ada di kisaran 25 sampai 31 lah. Kalau pengen lebih tinggi FPS-nya, kalian bisa main di low ke mid aja. Walaupun dipaksa ke settingan tinggi, saya nggak ngalamin overheat. Suhu tertinggi ada di 41 derajat aja. Kalau main game terus kita swipe status bar kita pakai tangan kanan, nanti si status barnya tuh lebih terjangkau ke tangan kanan. Begitu juga pakai tangan sebaliknya. Hal sepele sih, tapi buat suka penggunaannya, jadi mempermudah. Jadi untuk urusan performa, manajemen suhu, experience, dan daya tahan baterainya tuh baik. Jangan khawatirin kegiatan keseharian kalian tanpa sebuah charger. Hanya agak aneh emang ini di kecepatan pengisian dayanya. Saya ngisi 8 ke 94% makan waktu 52 menit. Kadang lebih cepat, kadang lebih lama. Padahal di kondisi yang sama. Kemungkinan ada di masalah optimasi softwarenya. Bukan device saya bermasalah, karena saya cek di GSM Arena juga sama. Mereka ngetes malah lebih cepat Realme 8 Pro yang punya pengisian 50 watt dengan kapasitas baterai yang sama. Mereka juga bilang sama, ini tuh nggak konsisten. Nggak buruk atau nggak lambat ya, cuman ya nggak konsisten aja. Bukan masalah besar atau jadi deal breaker. Hal kecil yang agak risih selama penggunaan adalah bloatware-nya yang cukup banyak dan kita harus hapusin satu-satu. Dan iklan juga selalu muncul ketika kita beres nginstal aplikasi dari Play Store. Kita harus matiin manual iklan tersebut. Yang kelima tuh kamera yang vivid. Yang harus ditekankan, saya tuh bukan orang yang suka hasil kamera yang vivid, warnanya tuh punchy, nonjok banget, saya kurang suka ya. Tapi untuk pertama kalinya, saya suka hal seperti itu, tapi lewat ponsel ini. Hasilnya memang gak natural ya, saturasinya tuh tinggi, tapi nggak sembarangan tinggi. Hal ini diimbangi dengan detail, dynamic range, dan kontrasnya yang mengimbangi. Yap, hal inilah yang bikin saya suka. Biasanya ya, ponsel 3-5 jutaan, kalau ada yang punya hasil gambar tuh vivid, yang saturasinya tuh tinggi, yang lainnya tuh buluk ya, kasarnya tuh norak. Tapi ini enggak. Setiap elemen di dalamnya bawa level fotografi ponsel 4 jutaan ke level yang berbeda. Saya nggak bisa bilang ini selevel dengan flagship ya, karena biasanya flagship tuh menghadirkan kualitas warna yang lebih natural. Namun terkadang saking semangatnya atau pedenya nampilin gambar yang pop-up, kontrasnya tuh terlalu berlebihan. Alhasil terkadang bayangannya tuh terlihat lebih gelap dibandingkan seharusnya. Foto malam hari juga bisa diambil dengan baik. Walaupun kita nggak pakai mode malam, bisa ngambil cahaya cukup banyak. Kalau ingin lebih terang, mode malamnya bisa bekerja dengan baik. Tapi terkadang mode malamnya tuh menghasilkan cahaya yang lebih minim, namun dengan noise yang lebih minim. Dan ketika menyeleksi noise ini saya kurang suka sih, karena malah terlihat lebih mulus ya kulitnya. Jadi mode malamnya emang kerasa kurang, harus ditingkatin. Kalau pengen lebih luas, kita bisa ngambil mode Pro yang bisa ambil gambar RAW, ISO, shutter speed, white balance, pokoknya udah bisa diulik dengan enak. Kalau ultra wide-nya bisa dikatakan baik aja hasilnya, cuman nggak ada yang spesial, standar mid-range lah. Termasuk foto selfie-nya, udah kerasa banget ningkat dibandingkan Realme sebelumnya. Hanya saja posisinya masih ditahan buat nggak lebih dari Vivo atau Oppo. Detailnya emang baik ya, komposisinya juga pas. Cuman seringnya detailnya tuh terlihat dipertajam secara software. Hasil videonya saya suka, renyah banget di harganya. Warnanya emang nggak pop up fotonya, tapi saya tetap suka antara detail, dynamic range, dan komposisi lainnya. Apalagi fokusnya juga cepat ketika pindah dari satu objek ke objek lainnya. Kita cuman bisa ngambil 4K 30 fps. Kalau pengen 60 fps kita harus ambil di 1080p. Untuk kamera depan cuman di 1080p aja, nggak bisa lebih. Dan saya lebih suka hasil video kamera depan dibandingkan hasil foto selfie-nya, karena mampu buat ngambil detail dan warnanya lebih natural dibandingkan pas fotonya yang detailnya tuh terlalu dimainin. Overall hasil kameranya emang di luar ekspektasi. Stabil karena agak nge-crop sih gambarnya. Tapi kalau misalkan emang secara keseluruhan bisa lihat hijaunya tuh vibrant banget, kayak kamera belakangnya. Tapi overall oke.
Mantap. Jujur, Realme 9 Pro Plus ini tuh melebihi ekspektasi saya. Kirain saya embel-embel plusnya di sini tuh cuman beda dikit dibandingkan yang Pro-nya. Mungkin Realme 9 Pro Plus ini tuh harusnya jadi seri X ya, tapi karena seri X tuh udah gak ada ya, udah diminimalisir masalah penamaan, jadi ya jadiin seri angka aja tapi ditambah plus. Ponsel ini tuh asik buat dipakai, cocok buat kalian yang cari ponsel 4 jutaan yang ngejar sektor kamera, tapi nggak mau ketinggalan masalah kelengkapan fitur yang dibalut dengan experience yang asik dan ditopang dengan tenaga yang hampir flagship, tapi di harga yang terjangkau. Yang harus ditekankan ini sektor kameranya walaupun bagus, bukan buat semua kalangan, khususnya buat kalian yang suka foto atau video yang hasilnya tuh natural. Hasil yang bagusnya pun ada di sektor lensa utama aja, lensa lainnya bisa dikatakan biasa aja. Color gamut warna layarnya juga nggak punya spesifikasi yang pasti, dan build quality-nya juga masih standar. Hal ini wajar ya ditekan karena untuk meminimalisir budget dan buat ngasih ruang lebih ke Realme seri GT nanti. Oke, sekian saja review Realme 9 Pro Plus kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya atau video compare-nya. Oke, di sini Fadil, peace out.